Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku, majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling agung tentunya nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itulah hingga saat ini kita masih istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keimanan. Dan itu adalah sebuah uh, kenikmatan anugerah yang paling agung yang kita rasakan hingga saat ini. Dan tentunya bagian dari salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu menjadikan pagi ini yang penuh berkah ini salah satunya dengan terus menambah keimanan kita dengan ilmu dan terus menambah amal kita dengan sedekah pagi dan insya Allah ini semua amal ibadah yang mudah-mudahan membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha-Nya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga hingga kita umat akhir zaman ini, umat yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi tegak di atas sunnah-sunnahnya, mengimaninya dan tentu kita berharap kelak di akhirat akan berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di pekan keempat ya, di setiap bulan kita berjumpa dengan guru kita Ustaz Khairul Alami. Dan salah satu kenikmatan juga yang harus kita syukuri, kita masih bisa mentadaburi Al-Quran. Dan tema yang kita masih melanjutkan sebuah kajian tentang surat Yasin, surat yang disebut dengan Qulubul Quran, jantungnya Quran. Dan tentu banyak sekali hal-hal penting yang sudah dibahas. Ini adalah seri yang ketiga ya. Insya Allah kita akan melanjutkan tema tentang salah satunya yang sudah dibahas di pekan lalu adalah tentang kisah orang-orang yang sudah kisah orang-orang yang mendustakan para rasul, kisah orang-orang yang mereka tidak mau mendapatkan petunjuk melalui jalan para rasul yang sudah mendatangi mereka dan mereka mendustakan mereka para rasul itu dan disebutkan dalam kisah ini. Dan ini menjadi sebuah pelajaran tentu bagi kita semua betapa disebutkan ciri-ciri para rasul atau sebelumnya utusan ya, para pendakwah dan mungkin seperti yang disebutkan oleh Ustaz Khairul Alam, kita sesungguhnya punya kewajiban juga menjadi para pelanjut risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, risalah yang untuk disampaikan kepada minimal saudara kita, tetangga kita, kerabat kita dan juga ini adalah sebuah sesungguhnya kewajiban bagi kita semua untuk mengajak orang lain untuk ke jalan yang hak. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir. Tentu sebuah kenikmatan bisa kembali berjumpa dengan Ustaz Khairul Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. walafiat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saat ini kita melanjutkan sebuah tema penting ya tentang surat Yasin dan di pekan lalu kita sudah mengangkat tema tentang eh, utusan para rasul ya yang dikirim ke suatu kaum kemudian kaum itu mendustakannya. Dan lanjutan tentang tema ini masih seputar eh, di surat yang ke-30 tadi ya, di surat 31 kalau nggak salah, yang juga mungkin akan melanjutkan tentang apa bagaimana pesan-pesan utama yang ada dalam surat Yasin ini. Waalaikumsalam masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita di surat Yasin ya.
Jadi silakan Bapak Ibu sekalian dibuka mushafnya, mushaf Al-Quran, atau boleh menggunakan handphone. Terakhir kalau nggak salah ayat berapa ya? Saya lupa ya. 47 atau 30 ya? Eh, tentang ini 30, Ustaz. Kita masuk ke 31 sekarang. Oke, oke, oke. Nanti kita mulai dari 33 aja hari ini ya. Oke, sebelumnya saya merecap kembali apa yang kita sudah pelajari tentang surat Yasin ini ya. Surat Yasin ini kita sudah belajar sampai 31 ayat atau 32 ayat. Kalau kita kelompokkan, kelompok yang pertama dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-12 itu bercerita tentang Quran yang penuh hikmah. Itu adalah kelompok yang pertama. Di dalam kelompok yang pertama ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Salah satunya adalah ternyata di kelompok pertama ini eh, dibagi ya, orang akan ditutup dari dinding depan, orang akan ditutup dari dinding belakang, dan ditutup dari atas. Apa itu dinding depan? Dinding depan itu kaitannya dengan alam semesta, apa yang kita bisa lihat di hadapan kita. Apa itu dinding belakang? Dinding belakang adalah sejarah masa lalu. Baik sejarah masa lalu orang lain maupun diri kita. Sejarah Nabi, sejarah Rasul, dan sejarah yang lain-lain. Nah, ketika kita melihat lebih dalam apa yang ada di depan, kemudian kita mereview apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik orang itu melakukan kebaikan maupun keburukan, maka kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Allah tuh. Kalau benar-benar merenungkan, kalau benar-benar berpikir, ya. Kemudian masuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu mulai dari ayat 13 sampai ayat 32. Bercerita tentang apa? Sejarah masa lalu. Ya, sejarah masa lalu yang Allah ceritakan kepada kita. Ada 3 utusan, kemudian ada 2 orang utusan dikuatkan dengan utusan yang ketiga, kemudian masih ada laki-laki dari penghujung kota yang melakukan dakwah. Dan yang menarik adalah di pelajaran yang kedua itu adalah eh, kata-kata laki-laki dari penghujung kota Allah abadikan lebih banyak dibandingkan 3 orang utusan. Logikanya adalah logikanya adalah harusnya laki-laki dari penghujung kota itu yang kata-katanya Allah abadikan lebih banyak. Namun yang terjadi sebaliknya, laki-laki yang tidak dikenal namanya dan Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran itu, ternyata kata-katanya lebih banyak. Dan ternyata pelajarannya juga luar biasa. Pelajarannya apa? Salah satunya. Ternyata salah satunya adalah bagaimana melakukan dakwah dengan tanpa ada kebencian, penuh rasa cinta, dan mengajak orang lain untuk menyembah Allah. Maka dia dihadiahi surga tuh. Oke, itu kesimpulan apa yang kita sudah pelajari, yaitu kelompok pertama, kemudian kelompok yang kedua. Hari ini kita akan belajar kelompok yang ketiga, mulai dari ayat 33. Silahkan Bapak Ibu sekalian dibuka Qurannya. Kalau bisa dibantu, di-share di sini juga boleh. Oke. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33 ini bercerita tentang kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga ini tentang alam semesta. Sesuatu yang kita bisa lihat. Dan ketika kita merenungkan hal ini, sesungguhnya ini adalah bentuk zikir kita juga. Yuk, kita mulai ya. Ayat 33-nya. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Sesungguhnya ayat-ayat bagi mereka adalah bumi yang mati. Apa yang dimaksudkan dengan bumi yang mati? Bumi yang tandus, bumi yang kering. Jadi kalau kita lihat ketika jalan-jalan, ketika kita ke Bandung misalnya, ketika musim kering, maka seakan-akan itu menjadi bumi yang mati. Tanaman-tanaman semuanya kering. Maka itu adalah ayat-ayat Allah. Ya.
Ahyainaha wa akhrajna minha hablan faminhu ya'kulun. Kemudian kami keluarkan darinya biji-bijian dan darinya mereka makan. Nah, pertanyaan sekarang, berarti biji-bijian itu ayat-ayat Allah nggak? Iya. Ya, oke. Berarti beras atau nasi yang kita makan itu ayat-ayat Allah. Iya. Ya, iya. Iya. Ya, harusnya makanan-makanan itu kita harus lihat lebih dalam, bukan hanya sekedar fisiknya, sampai akhirnya kita bisa merasakan tentang Allah. Ya, itu harusnya yang kita lakukan. Jadi seakan-akan nasi yang ada di hadapan kita itu sedang berkhutbah kepada kita. Ya, walaupun dia diam, dia sedang berkhutbah kepada kita, gitu ya. Ini ayat-ayat Allah, Allah yang menghidupkannya. Nah, seringkali kan ketika kita memperhatikan objek, gitu ya, kita memperhatikan objek, kita lupa untuk melihat di balik itu semuanya. Maka di ayat ini ditekankan, ahyainaha, kami menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Yaitu biji-bijian. Dan kemudian kita makan darinya. Jadi Allah menjelaskan prosesnya tuh. Jadi kami, kata Allah, yang menghidupkan dan mengeluarkan. Kemudian bentuknya adalah biji-bijian. Kemudian habis itu kita melakukan aktivitas yang namanya kita memakan. Berarti ada prosesnya ya. Artinya bahwa biji-bijian itu adalah produknya Allah. Supaya kita tahu tentang Allahnya, maka kita harus memperhatikan produknya, hasilnya. Maka biji-bijian itu adalah hasilnya. Ya. Jadi kan nggak mungkin kita langsung bisa melihat Allahnya. Maka kita melihat Allah melalui hasil karyanya Allah, yaitu biji-bijian di alam semesta ini. Oke. Berikutnya. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Silakan, ada yang bisa bantu terjemahannya? Ustaz. Ya, silakan. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Oke. Di sini disebutkan waja'alna fiha jannat, dan kami jadikan padanya kebun. Ketika berbicara kaitannya dengan jannat, memori kita atau pikiran kita larinya kemana? Kebun-kebun atau surga? Surga ya? Surga, ya. Jadi jannah itu adalah isinya sebenarnya kebun. Ya, banyak pohon-pohonan di situ. Jadi di dalam ayat ini waja'alna fiha jannat, dan kami jadikan padanya kebun-kebun. Berarti ini di dunia atau di akhirat sebenarnya? Iya. Di dunia. Tapi memori kita mengantarkan kepada kita tentang jannah yang di surga. Gini logikanya. Ketika di dunia, apa yang kita saksikan jannat itu kan kebun-kebun. Dan manusia itu lebih cenderung kepada kebun-kebun ini nggak? Kalau misalnya lagi liburan, cenderungnya menuju kemana? Liburan Oke, itu. yang hijau-hijau liburan Pak Ustadz, yang ke hijau dan yang bertumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Ke yang hijau dan banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi hati manusia itu cenderung kepada jannat. Ya. Maka ketika kita cenderung ke sana, berarti itu bagian dari ayat-ayat Allah nggak? Iya. Kecenderungan diri kita, itu bagian dari ayat-ayat Allah.
Iya, Ustaz. Harusnya yang kita lakukan adalah merenungkan, memikirkan siapa di balik itu semuanya. Maka di dalam ayat ini waja'alna, dan kami jadikan, kami loh. Ya, berarti Allah menekankan apa? Tentang kaminya yang menjadikan jannat. Kamu pikirkan tentang jannat itu, kamu pikirkan tentang kebun itu. Namun yang terjadi sekarang apa? Orang ketika liburan, biasanya yang dilakukan dia akan sampai sebuah tempat, kemudian habis itu dia foto-foto, selfie, atau bahkan membuat video TikTok. Hmm. Ketika itu terjadi, kemudian mereka bikin konten, kemudian apa yang dilakukan? Update status, masukin di sosmed, kemudian setelah memasukkan ke sosmed, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan biasanya? Memperhatikan komen-komen orang. Hmm. Betul ya? Yes. Nah, ketika itu dilakukan, maka itu sesungguhnya yang mendistract dia untuk memperhatikan alam itu. Akhirnya dia merenungkan dan memikirkan tentang alam nggak? Iya. Lebih Enggak, banyak komentarnya enggak. ya. Jadi, Memikirkan jadi semu ya iya, kayaknya berarti. iya. Jadi yang harusnya dipikirkan adalah alamnya, ini malah memikirkan komen-komen orang. Loh, orang kok nggak komen sih? Kok komennya kayak gini, sibuk membalas itu semuanya. Akhirnya, yang Allah meng-create alam semesta itu, jannat itu, gitu ya, harusnya kamu pikirkan. Kemudian kamu ketika memikirkan itu akan bertemu dengan aku, itu tidak terjadi. Karena kita terdistraksi. Ya. Nah, kemudian kita manusia cenderung kepada jannat ini. Saya matikan video ya. Jadi kita cenderung kepada jannat ini. Nah, ternyata ketika tadi kita membaca jannat, memori kita, pikiran kita mengantarkan kita kepada jannah yang di surga. Artinya adalah keindahan yang alam yang ada di alam semesta ini hanya sekedar preview tentang surga. Hmm. Gimana kita akan tertarik kepada surga kalau kita nggak punya bayangan? Betul nggak? Betul. Gimana kita akan tertarik dengan sebuah film yang durasinya panjang kalau short formnya atau promonya kita tidak lihat? Maka short form itu atau promonya itu merupakan preview terhadap konten besarnya. Ya. Maka ketika melihat ayat ini, ketika kita melihat keindahan jannat yang ada di bumi, ini hanya sekedar preview supaya kita tertarik untuk menuju kepada surga. Masya. Min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha uyun. Dari kurma, kemudian dan anggur, dan kami pancarkan di dalamnya beberapa mata air. Dan sekali lagi di dalam ayat ini tekankan wa fajjarna, dan kami pancarkan. Yang ditekankan itu karyanya atau kaminya tentang Allah ya. Dua-duanya ya Pak Ustadz, kami pancarkan. Ya, di awal ayat ditekankan kaminya dulu, berarti tentang Allah. Kemudian Allah membuatnya memancarkan beberapa mata air. Ya, maka manusia akan memperhatikan tentang mata airnya. Pikirannya pasti tentang mata airnya dulu sebelum menuju kepada Allahnya kan? Karena Allahnya tidak bisa kita lihat, maka hasil karyanya bisa dilihat. Dan manusia cenderung kepada hasil karyanya Allah nggak? Ya. Iya. Ketika liburan, kita nginep di sebuah hotel. Hotel yang paling mahal itu view-nya yang menuju alam semesta, menuju hutan-hutan, kemudian biasanya di bawahnya ada air mengalir, yang ada sumber mata air. Betul nggak? Betul.
Oke, di hotel-hotel seperti ini ada kamar-kamar yang view-nya langsung menuju kepada pemandangan yang indah ini dan bisa punya akses langsung kepada mata air yang mengalir ini. Biasanya kamar-kamar ini rate-nya murah atau mahal? Mahal. Mahal. Ya. Jadi, ternyata Allah di dalam ayat ini menceritakan kepada kita sesuatu yang kita nikmati dan kita cari di dalam dunia ini. Mata air, jannat. Berarti kecenderungan manusia itu kepada jannah berarti ya. Cenderung kepada keindahan. Ketika cenderung kepada keindahan, berarti dia memperhatikan ayat-ayat kan sesungguhnya. Iya. Iya betul. Yang mengantarkan itu semuanya berarti Allah ya. Iya betul. Jadi manusia itu punya template kepada sesuatu keindahan. Ya. Kalau kita mengatakan ada orang non-muslim tidak bisa punya akses kepada ayat-ayatnya Allah, tidak punya akses kepada Al-Quran, lo itu ayat Allah. Koper kecilnya dibuka, nanti yang itu langsung masukin di koper kecil. Oke, kita lanjutkan. Silakan, ada yang bisa bantu baca ayatnya atau langsung terjemahan juga boleh. Ayat berapa ya? 35 ya? Ya, tiga. Ya, ada di screen ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan air hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Nih, jelas ya. Agar mereka bisa makan dari buahnya, kemudian bisa menikmatin airnya ya. Mengapa mereka tidak bersyukur? Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kenapa muncul tiba-tiba di sini tentang bersyukur? Apa hubungannya dengan Allah? Jadi, orang yang bersyukur itu, dia akan memikirkan tentang Tuhan. Sebelum kita bersyukur, biasanya kita biasanya ketika kita bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah itu terjemahannya adalah segala puji dan terima kasih kepada Allah. Ya. Bisa nggak kita berterima kasih kepada Allah kalau kita tidak merasakan sebuah kenikmatan? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita berarti harus bisa melihat dan merasakan dulu kenikmatan itu. Baru kita bisa berterima kasih dan memuji kepada Allah, kan? Biasanya iya Pak Ustadz. Ya. Ketika kita sudah merasakan kenikmatan dengan makan dari buahnya, ya. Kemudian kita bisa mengusahakan apa yang kita usahakan dari hasil usaha kita. Berarti kita sudah bisa ya mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau orang tidak menyadari, walaupun dia makan dari buah-buahan dan apa yang kita usahakan, dia sudah makan itu, tapi dia tidak menyadarinya. Bahwa dia makan buahnya, makan dari usahanya dia. Walaupun dia sudah melakukan itu semuanya, tapi dia tidak merasakan. Kan ada ya model zaman sekarang, kita makan tapi tidak merasakan. Ada nggak pada zaman sekarang? Ada. Contohnya misalnya sederhananya gini, kita makan nih, lagi makan sama keluarga nih. Ya. Biasanya ke restoran. Ketika di restoran makan bareng, biasanya satu dengan yang lainnya asik dengan handphonenya. Betul nggak? Yes, Pada saat itu dia menikmatin situasi atau dia menikmati situasi di tempat lain? Di tempat lain. Artinya dia tidak hadir pada saat itu dirinya.
Iya. Ya, dia ada di situ fisiknya, tapi dirinya tidak hadir pada saat itu. Berarti ketika dia makan segala macam, dia melakukan aktivitas yang lain. Betul? Oh, Dia Dia tidak bersyukur ya. tapi dia tidak merasakan. Di zaman sekarang sering terjadi seperti itu kan ya. Oh, Ketika kita melakukan aktivitas makannya, tapi kita tidak merasakannya, maka sulit buat kita untuk bersyukur. Ya, sehingga Allah nanya, mengapa mereka tidak bersyukur? Harusnya kan kita merasakan, kita sadar kan? Ya, harusnya kita sadar itu. Oke, berikutnya. Silakan, ada yang bisa bantu baca ayat 36? saya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Maha suci menciptakan berpasang-pasangan. Azwaj itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan itu bisa hitam, putih, kemudian apa namanya? Bisa yang lain-lain, ya. Hitam, putih, besar, kecil dan segala macamnya, ya. Dan juga bisa misalnya gini, ada tanaman yang dia berbuah, ya, harus dibantu dengan perantaraan angin. Ada yang bisa berbuah dengan perantaraan hewan yang lain. Maka itu juga masuk azwaj, azwaj, ya. Ya. Jadi berpasang-pasangan itu adalah signaturenya produknya Allah. Kayak misalnya handphone, ya. Dia punya signature kan, antara Apple sama Android punya signature masing-masing, bentuknya, tata kameranya, ya. Atau kita lihat mobil, mobil Toyota, Honda, itu punya signature masing-masing. Produknya Allah itu punya signature. Signaturenya apa? Azwaj, berpasang-pasangan. Baik yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Berarti kan ada dua hal ya. Di sini adalah berpasang-pasangan sesuatu yang pada diri kita atau dari bumi. Dan ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Berarti ilmu kita terbatas kepada sesuatu yang kita bisa ketahui kan. Tapi ada juga sesuatu yang tidak bisa ketahui. Kita ketahui itu. Dan di dalam ayat ini, kenapa ada subhanalladzi? Maha suci Allah. Berarti ini kan ini tasbih ya. Kenapa ada subhanallah di sini? Karena yang tidak punya pasangan itu adalah Allah. Maka disebutkan tuh, subhanalladzi khalaqal azwaj. Jangan kamu berpikir bahwa Allah itu ada pasangannya. Allah itu suci. Nah, saya mau jelaskan yang suci ini dulu ya. Subhanallah itu tasbih bukan? Iya. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan tasbih itu? Maha suci Allah, subhanallah. Apa itu? Maknanya adalah kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah. Apakah di situ saja? Ternyata enggak. Kita juga menghilangkan pikiran yang negatif tentang segala keputusannya Allah. Itu adalah tasbih. Nah, sekarang saya bawa poin yang kedua itu, karena poin yang kedua penting. Kadang kita berpikir dalam kehidupan ini seperti ini, kok dunia ini nggak adil ya? Kenapa sih banyak penyakit yang menyebabkan manusia menderita? Kenapa kok eh, yang nggak jujur yang menang, sedangkan yang baik yang kalah? Kenapa Allah membiarkan ketidakjujuran, ketidakbaikan, kecurangan itu menang?
Nah, ketika kita bertanya seperti itu, artinya bahwa di pikiran kita, di akal kita, gitu ya, itu belum bertasbih. Kita subhanallahnya itu baru di lisan, tapi akalnya belum bertasbih. Dia belum membersihkan pikiran yang negatif terhadap keputusannya Allah. Oke, berikutnya. Ketika sesuatu terjadi di alam semesta ini, di dunia kita, itu atas seizin Allah nggak? Iya. Seizin. Allah Al-Hakim. Allah juga maha mengetahui. Allah maha bijaksana. Ketika kita mempertanyakan keputusan-keputusan Allah, atau keputusan Allah membiarkan sesuatu terjadi, berarti kita tidak mengakui bahwa Allah itu bijak. Allah itu maha mengetahui sesuatu yang kita bisa lihat dan sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Berarti kita mempertanyakan keputusan-keputusannya Allah. Kalau seperti itu. Jawabannya iya. Ketika kita bertanya, mempertanyakan itu. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, maka kita membersihkan pikiran kita tentang Allah dan kita membersihkan pikiran kita yang negatif tentang segala keputusannya Allah. Itu makna subhanallah tuh. Bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Ya. Jadi kalau kita masih punya pikiran yang negatif, kenapa sih kok Allah membiarkan kejadian ini terhadap saya? Saya kan tidak salah. Saya sudah puasa, saya sudah zakat. Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Kita mempertanyakan Allah tuh. Jadi, walaupun kita mengatakan subhanallah, kita belum membersihkan pikiran kita yang negatif tentang Allah dan keputusannya kalau seperti itu. Bukankah kita ya percaya bahwa apapun keputusannya Allah itu adalah baik? Ketika kita mengalami kejadian, kenapa kita pikiran itu hilang? Malah berpikir yang negatif. Ketika kita berpikiran yang negatif, kira-kira kita akan sulit bersyukur nggak? Iya. Ya, kan ada surat apa ya? An-Nasr kalau nggak salah. Yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi. Bertasbihlah dengan hamdalah. Nah, apa maknanya tuh? Tasbih dengan hamdalah. Hamdalah itu apa? Alhamdulillah. Tasbih dengan alhamdulillah. Maksudnya apa? Bersyukur. Ya. Ketika kita menghilangkan pikiran yang negatif, ya, pertanyaannya, apakah dalam pikiran kita, dalam akal kita, dalam kepala kita bisa menghadirkan hal yang positif? Bisa. Sulit. Ya, saya ganti pertanyaannya. Pikiran itu setelah dihilangkan pikiran yang negatif tentang Allah, kira-kira pikiran itu bisa diem nggak? Bisa. Kalau sudah. Tapi usaha untuk mendiamkan pikiran kita itu yang susah. Ya, Menyadari keputusannya Allah itu benar, itu yang kadang susah. Makanya suka ada sampai digali lagi makam forensik itu karena mungkin nggak bisa diam pikiran ya. Oke. Jadi Nah, sekarang, dikaji ulang gitu kasus-kasus itu, seperti itu contoh. Oke. Misalnya nih, kita di dalam kamar sendirian, kita pengen diem gitu ya, kita pengen istirahat gitu ya. Pikiran itu bisa melayang kemana-mana nggak? Iya, Bisa. bisa. Ya, kadang kita mikirin suami, kadang mikirin istri, kadang mikirin anak, kadang mikirin pekerjaan, kadang mikirin kue pas saat lebaran gitu, puasanya juga belum gitu kan. Pikiran kita melayang kemana-mana kan. Betul. Ya, ketika kita menghilangkan pikiran yang negatif, tidak jaminan bahwa kita bisa menghadirkan pikiran yang positif.
Maka kita harus menghadirkan pikiran yang positif itu. Caranya seperti apa? Caranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi subhanallah, ya, Alhamdulillah. hamdi itu nyambung tuh. Tasbih dengan hamdalah, menghilangkan pikiran yang negatif dan menghadirkan pikiran yang positif. Alhamdulillah itu menghadirkan pikiran yang positif. Jadi ketika kita sudah bertasbih subhanallah, walhamdulillah, kita itu menghadirkan, ketika ham itu menghadirkan sesuatu yang positif tentang Allah. Negatifnya dihilangkan, positifnya dihadirkan. Ya, kan ada dalam kehidupan kita bisa menghilangkan hal yang negatif misalnya. Orang itu saya tidak punya catatan negatif tentang dia. Berarti kan negatifnya hilang kan? Tapi dia juga bisa mengatakan seperti ini. Tapi saya nggak suka sama dia. Dia bukan tipe saya. Berarti hal yang positif tidak bisa dihadirkan kan? Maka ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, dengan hamdalah, artinya kita menghilangkan pikiran yang negatif tentang Allah dan menghilangkan pikiran yang negatif tentang segala keputusannya Allah, dan ham, kita menghadirkan sesuatu yang positif tentang Allah. Ham itu balik lagi kepada ayat sebelumnya karena ada korelasinya. Ham itu kita harus bisa menyaksikan. Ham itu maknanya ada dua. Satu, memuji, kemudian berterima kasih. Memuji itu maksudnya apa? Memuji itu kita harus melihat sesuatu hal yang luar biasa dulu. Kemudian kita mengatakan, wow, keren, wow, luar biasa. Itu baru kita memuji itu. Baru ham yang pertama. Ham yang kedua adalah kita berterima kasih. Nah, ketika kita berterima kasih, berarti harus ada syaratnya dulu. Syaratnya apa? Kita harus bisa merasakannya dulu. Saya merasakannya. Saya merasakan hal yang luar biasa itu. Maka komplit hamnya sudah terjadi. Jadi kita menyaksikan hal yang luar biasa, kemudian yang kedua adalah kita merasakannya. Itu kan dua hal yang berbeda. Melihat itu dengan mata, merasakan itu dengan apa? Dengan hati. Maka saksikan ayat-ayat Allah yang luar biasa itu tentang alam semesta, tentang yang tanah yang mati, alam yang mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah keluarkan biji-bijian, kemudian di situ ada mata air semuanya, kemudian kita menyaksikan, kemudian kita wow, kita kagum terhadap hal itu semuanya. Ketika kagum, kemudian kita akhirnya merasakan di dalam hati betapa indahnya ini semuanya. Nah, kalau dipadukan, subhanallah menghilangkan sesuatu yang negatif, menghadirkan sesuatu yang positif. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu keputusan Allah di dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan menghilangkan pikiran yang negatif dan menghadirkan pikiran yang positif tentang Allah. Sehingga apa? Kita mampu bahagia. Kita bisa melihat Allah di situ. Kita sadar tentang Allah. Sadar tentang Allah itu namanya apa dalam definisi agama? Namanya takwa. Iman. Namanya takwa. Kesadaran diri tentang Allah. Itu namanya takwa. Jadi ternyata ayat yang bagian yang ketiga ini tentang ayat-ayat alam semesta, kita akan bertemu dengan Allah, kita akan bisa merasakan tentang Allah, ya. Dan ujungnya apa? Ujungnya takwa kita. Sadar diri tentang Allah. Dahsyat ya surat Yasin ini ya. Jadi ketika kita memperhatikan ayat alam semesta, itu masuk bagian agama nggak? Masuk bagian agama. Masuk. Ya. Nah, kenapa kita memisahkan ini ilmu agama, ini ilmu non-agama? Sebetulnya berarti semua padu ya, ilmu agama. Ya. Kan nggak mungkin ada ilmu yang tidak terinspirasi dari Allah.
Apakah ada ilmu di dunia ini yang tidak terinspirasi oleh Allah? Nggak Tidak. ada. Tidak mungkin. Harusnya Ya. Oke, lanjut. Wa ayatul lahumul lail. Dan ayat Allah adalah malam. Berarti malam ayat juga ya? Iya. Ketika kita memperhatikan malam, namanya ngaji nggak? Iya. Iya. Naslahu minhun nahara fa idza hum mudlimun. Dan kami pisahkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Ketika memperhatikan siang yang beralih menjadi malam, kalau kita kenal hari ini ya, zaman sekarang ini, menyaksikan sunset ya. Sunrise kalau Sunset pagi. sore. Kalau sunset sore Pak Ustadz. Sore. Ya, berarti terbenamnya matahari berganti dengan malam. Ya, biasanya disaksikan di pantai ya. Pantai. Mm-mm. Ketika kita merenungkan itu bagian dari agama, Betul. Sangat. sangat. Jadi memperhatikan itu semuanya, kita mengagumi karyanya Allah itu bagian dari agama. Itu bagian dari zikirnya kita. Cuman menjadi tidak zikir ketika kita menyaksikan itu, habis itu maghribnya kelewat. Wong zikir itu ingat Allah, tapi zikir melihat karyanya Allah, tapi melupakan Allah. Berarti tidak mengakui tentang Allah kan? Terlena mungkin. Terlena. Ngaku tapi lalai aja. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari. Dan matahari apa tuh? Berjalan li mustaqarrin laha, di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikian itu ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wasyamsu berarti masih ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Wa ayatul lahumul lail. Berarti masuk dalam ayat juga. Matahari ayat ya berarti ya. Beredar pada garis edarnya ayat ya. Iya. Ketika kita mempelajari ilmu yang kaitannya dengan peredaran bulan dan matahari, berarti kita mempelajari ayat-ayat Allah. yes. Iya. Ilmu Allah. Wal qamar qaddarna, bulan kami tetapkan manazil tempatnya hatta ada kalurjunil qadim. Kemudian dia kembali ke dalam bentuk pandan yang tua. Jadi bulan itu kadang bulan sabit, ada kadang bulan purnama. Betul? Betul. Itu ayat. Ya, itu ayat. Nah, sekali lagi, ada sebuah konsep ini. Di dalam Al-Quran, seringkali Allah menjelaskan ayat kaitannya dengan fisikal. Kayak matahari, bulan, garis edarnya, dan segala macamnya. Fisik kan itu. Dan sesuatu hal yang fisik ini akan mengantarkan kepada kita hal yang spiritual. Ya. Nah, sekarang kita korelasikan dengan kisah sebelumnya. Di dalam ayat ini, matahari punya garis edarnya, bulan punya garis edarnya, ya. Dan tidak mungkin la syamsu yambaghi, dan tidak mungkin matahari mendahulunya, dan bulan juga tidak bisa mendahulunya. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Betul? Oke. Nabi, utusan, itu digambarkan dengan matahari yang memberikan sebuah sinar. Sedangkan umatnya digambarkan dengan bulan. Ya. Kita lihat korelasi dengan ayat sebelumnya tuh. 3 utusan itu beredar pada garis edarnya, melakukan dakwah sesuai dengan porsinya beliau-beliau, dan laki-laki dari penghujung kota melakukan dakwah juga nggak sesuai dengan garis edarnya dia, kapasitasnya dia. Betul? Iya, betul. Ternyata ada korelasinya dengan kisah sebelumnya ya. Oh, Ketika matahari beredar,
bukan berarti bulannya tidak beredar. Ketika utusan-utusan Allah melakukan dakwah, bukan berarti kita diam saja tidak melakukan dakwah. Maka lakukan seperti yang laki-laki dari penghujung kota itu lakukan. Lakukan dakwah juga, sesuai dengan porsinya kita. Ya. Matahari sinarnya sangat konstan, Nabi dan Rasul keimanannya itu sangat konstan, sedangkan bulan kita itu kadang iman kita kuat seperti bulan purnama, kadang redup ketika seperti bulan sabit. Namun ketika kita redup, ketika umat ini lemah imannya, jumlahnya banyak tapi imannya rendah, maka masih ada harapan segera akan muncul kembali yang namanya bulan purnama, umat Islam keimanannya akan tinggi dan kuat. Jadi ayat berikan sebuah harapan kepada kita gitu loh. Jadi jangan berputus asa, akan ada masanya. Dahsyat ya. Berarti semua tuh periodik berulang gitu ya, Ustaz? Ya. Ada masa kejayaan, kemudian ada masa kegelapan. Berarti kita jangan lupa dengan Allah ya Pak Ustadz. Ingat terus. Ya, betul. Kapan di masa kegelapan? Ketika dia tidak ingat kepada Tuhannya. Dia menikmati alam semesta ini, tapi dia tidak melihat di balik itu semuanya siapa yang membuatnya. Oke, next. Sampai mana tadi? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului beredar pada garis edarnya. 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahu fil fulkil masyhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan. Ini bercerita tentang siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Semua keturunan yang diselamatkan itu berada di kapal itu. Yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian ada hewan-hewan di situ, semuanya ditampung dalam perahu Nabi Nuh dan dibahtera Nabi Nuh. Berarti orang yang diselamatkan itu termasuk diri kita, keturunan orang-orang soleh. Amin, insya Allah. Yang tidak soleh sudah dimusnahkan. Berarti kita keturunan orang soleh. Ya. Kemudian tafsir yang kedua, ayat 41 itu juga bisa termasuk tentang kehidupan kita yang kita berlayar dalam samudra kehidupan ini. Ketika kita berlayar, pasti kita akan berlabuh, nggak? Ya. Kan tidak mungkin selamanya kita akan berlayar. Pasti kita akan berlabuh. Ketika kita berlayar di samudra yang sangat luas, kita membutuhkan penunjuk arah. Iya. Penunjuk arah pada saat itu belum ada GPS. Penunjuk arahnya berarti apa? Bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Oke. Matahari tadi simbol siapa? Nabi. Bulan, orang-orang yang melakukan dakwah. Berarti kita butuh sinar mereka dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Ya, kita butuhkan ya. Sehingga kita bisa kembali lagi. Ya. Nah, sekali kan gini ya. Ketika berpetualang, berarti kan mengarungi samudra, dikirimkan ini kan, berpetualang kan, diangkut dalam sebuah perahu, dan kapal itu akan traveling gitu ya, bertraveling. Nah, seringkali kan kita berpikir gini, oke, supaya anak itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, kita kirim ke pesantren saja. Kita bersihkan lingkungannya. Kemudian setelah lulus, dia masuk perguruan tinggi. Kadang dia bingung karena lingkungannya berbeda dengan lingkungan pesantrennya.
Betul? Betul. Dia shock tuh. Wah, selama ini berarti saya dikirim kepada lingkungan yang cuman limited doang nih. Saya tidak bisa menghadapi kondisi seperti ini nih. Gitu. Akhirnya dia goncang tuh. Ya, goncang. Kenapa? Karena dia tidak dipersiapkan menghadapi dunia real. Kondisinya dikondisikan semuanya, tapi dia tidak disiapkan untuk menghadapi kondisi real di masyarakat. Ya. Satu sisi lagi, ada anak yang ya udah kamu sekolah kemana saja, yang penting kamu pintar. Kemudian dia tumbuh, tapi dia tidak mendapatkan pancaran nilai agama. Akhirnya dia bisa sukses, dia bisa jadi pejabat, dia bisa jadi ini, tapi dia mengabaikan nilai-nilai. Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Berarti ada dua titik ekstrim ya. Dibiarkan dia berlayar tanpa ada panduan, kemudian berlayar tapi dikungkung tidak bisa melihat realitas kehidupan terjadi di pesantren-pesantren biasanya. Berarti titik tengahnya di mana? Seimbangan ilmu agama sama ilmu Keseimbangan. Ajarkan tentang cahaya itu, ajarkan untuk berpikir, merenungkan, mengkaji, kemudian akhirnya sadar dirinya tentang Tuhan, ya, maka dia akan bisa menghadapi realitas kehidupan. Sehingga ketika ada realitas kehidupan yang tidak menyenangkan hatinya, dia bisa mengatakan subhanallah, walhamdulillah. Dia tidak punya pikiran negatif. Ini hal yang positif. Inilah Quran yang berhikmah. Dan Allah menjelaskan kehikmahan Al-Quran itu dengan ayat-ayat alam semesta. Kemudian berikut, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Ayat 42 ya. Artinya yang menginspirasi kendaraan-kendaraan lain selain yang perahu tadi, itu siapa? kita. Allah. Allah. Kita terinspirasi dari Allah tuh. Jadi kendaraan lain itu bisa apa saja? Pesawat bisa termasuk nggak? Bisa. Mobil listrik bisa terjadi nggak? Iya. Ini. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Oke, berikutnya. Wa inna sya'nurikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Ayat 43. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Berarti template-nya, saya lanjutkan 44 sekalian ya. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Jadi template-nya orang itu celaka atau selamat sebenarnya? Sebenarnya selamat. Kami tenggelamkan mereka jika kami menghendaki. Kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari. Template-nya berarti selamat atau nggak selamat? Selamat ya. Tidak selamat, tidak Tidak selamat. selamat. Template-nya tidak selamat. Selamat. Ya. Menyelamatkan Ketika kita selamat, itu rahmat dari Allah. ya. Nah, kalau rahmat Allah ada. Jadi kalau naik pesawat, itu template-nya jatuh. Iya. Kalau naik perahu, kapal, tenggelam. Iya. Loh kok selamat? Itu rahmatnya Allah. Gitu loh. Nah, kita bisa merasakan nggak? Iya. Ketika kita tidak mampu merasakannya, maka akan sulit kita mengucapkan Alhamdulillah. Akan sulit kita mengucapkan Kamu belum Subhan. minum. Nah, problemnya kalau selamat kan nggak inget ya. Betul nggak? Iya, suka. Jadi ketika misalnya pesawatnya mengalami turbulensi, langsung ingat kepada Allah, langsung zikir tuh otomatis tuh biasanya. Betul nggak? Iya, betul. Ketika turbulensi. Atau kalau di darat itu naik mobil Bogor Cianjur tuh. Sopirnya biasanya yang elf itu kan apa nyetirnya juga kayak pembalap kan itu. Jadi
sopir yang ugal-ugalan itu gitu ya. Template-nya kan celaka sebenarnya kan. Mm-mm. Ketika sopirnya fine-fine aja, enak, nyaman, kita ingat kepada Allah nggak? Iya. Ketika sopirnya ugal-ugalan itu kita langsung Ya, berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. iya. Ya. Nah, kenapa ketika kita selamat tidak ingat kepada Allahnya, padahal itu adalah rahmatnya Allah, berarti kan kita tidak menyadari. Kita menganggap template-nya selamat saja, padahal template-nya nggak gitu. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Ini rahmat dari Tuhan. Ya, kami selamatkan mereka. Dan kami memberi kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Kadang kita berpikir ini, ya harusnya kalau dia tidak naik pesawat itu, kalau dia nggak berangkat, dia masih selamat. Loh enggak, itu yang terbaik yang sudah Allah tentukan gitu loh. Kita itu pikiran kita terbebani ketika kita akan bisa mengulang kemudian merubah itu. Enggak, sesuatu itu sudah ditakdirkan dengan porsinya, dengan kehikmatan, kebijaksanaannya Allah. Nah, ketika kita sudah sampai level di sini, maka kita bisa menikmati hidup nggak? Sangat bisa. Bisa menikmati. Mm. Kita benar-benar bisa menikmati hidup kita. Ya. Oke, berikutnya. Udah 1:30 lewat ya. Iya, pas. Nah, nantinya tahapan berikutnya ayat 45, 46, 47 itu tentang orang-orang yang tidak mau berpikir. Ya, tidak mau berpikir tentang apa? Tentang ayat-ayat yang di depan, tentang ayat-ayat di belakang, dan yang dari atas. Jadi agama itu mengajarkan untuk berpikir. Iya. Allah komplain, kenapa sih kamu nggak berpikir? Nah, cenderung sekarang pertanyaan gini. Dalam agama biasanya kita cenderung berpikir atau terima saja? Kadang terima aja, kadang. Ya. Allah komplain nggak? Allah komplain kita. Kamu berpikir dong. Ketika kita berpikir, keyakinan kita akan berbeda nggak tanpa kita berpikir? Ya beda Pak Ustadz. Beda. Kalau nggak berpikir kayak taklid gitu ya jadinya. Ya, contohnya misalnya sebelum ke taklid ya, seorang mualaf dia menemukan Islam. Sebelumnya dia berpikir atau terima saja? Berpikir. Berpikir mencari. Berpikir, mencari, berpikir, mencari, merenungkan. Ada proses ya? Iya. Ada proses. Habis itu dia jadi mualaf. Ketika jadi mualaf, keingintahuannya untuk mengetahui tentang Islam tinggi nggak? Iya, Tinggi. tinggi. Oke. Dibandingkan dengan kita lahir langsung Islam, Iya, berbeda Oh, nggak tahuan yang untuk tentang agama? beda. 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 Biasanya mereka itu lebih tinggi ya Pak Ustadz. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir. Karena mereka mencari dan mencari. Sementara kita Main terima saja. Iya. Berarti kan kekritisan itu menjadi penting. Kita merenungkan ini sehingga ketika kita sudah berpikir, level keyakinannya itu akan berbeda. Oke, kira-kira itu pelajaran hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keindahan penghijauan surga aja Pak Ustadz. Kalau di Indonesia itu kan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu kan banyak yang dipotong itu Pak Ustadz. Padahal di situ kan maaf Islam banyak. Sementara di tempat negara yang enggak Islam gitu,
pohon-pohon itu dibiarin tumbuh, malah ditanamin gitu, penghijauan gitu. Jadi berarti itu termasuk keimanan nggak Pak Ustadz ya? Termasuk, karena itu kan keindahan tumbuh-tumbuhan, penghijauan, dan air yang mengalir gitu, kan bikin kita tenang kayak di sorga gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sementara di Indonesia itu semua tumbuh-tumbuhan, pepohonan itu malah dihabisin Pak Ustadz, dipotongin. Itu gimana itu cara menurut agama Pak Ustadz? Oke. Oke. Balik lagi ya. Manusia balik ke juz pertama tuh. Ketika cerita tentang Khairul alam. ya bercerita tentang Nabi Adam. Allah panggil semua para malaikat. Dipanggilkan semua para malaikat. Kemudian Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Betul? Ya, Betul. Jawaban malaikat apa? selok. Selok ya. Ini Kenapa engkau menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Betul? Betul. Kemudian berarti malaikat sudah punya pikiran yang negatif tentang keputusannya Allah. Betul? ya. Oke. Habis itu dijelaskan. Nabi Adam diciptakan, kemudian diajarkan nama-nama benda. Kemudian diminta, oke malaikat kalau kamu lebih tahu dibandingkan aku, sebutkan nama-nama benda ini. Jawaban malaikat apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Jadi sadar diri, menghilangkan pikiran yang negatif. Ya, saya salah tuh. Punya pikiran yang negatif tentang keputusanmu. Kamu yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Maka bertasbih. Subhanak. Oke. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Manusia menjadi khalifah di muka bumi? Ya. Ya, oke. Tugas khalifah berarti apa? Menjaga, merawat. Menjaga, merawat. Oke. Harusnya kan seperti itu. Betul? Iya. Oke. Akan ada orang yang khalifah tapi yang membuat kerusakan? Ada. 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 Kan malaikat sudah punya prediksi tadi. Kenapa punya prediksi begitu? Berarti ada pengetahuan pada diri malaikat tentang hal itu. Tidak diceritakan kenapanya. Tapi punya Apakah pikirannya sebelumnya itu. sudah ada manusia? Manusia belum ada. Tapi ada makhluk yang lain. Kalau dalam kitab tafsir itu ada tuh, kita pelajari. Ya. Berarti itu menjauhkan, termasuk menjauhkan ke ilmu Allah yang buat ke surga gitu ya Pak Ustadz. Karena sementara di surga itu kan banyak tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang air mengalir gitu Pak Ustadz. Oke. Nah, khalifah itu memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kemakmuran manusia. Betul? Betul. Jadi bukan hanya kemakmuran terhadap diri sendiri ya. Mm-mm. Khalifah itu memikirkan tentang orang lain. Tapi akan ada model yang dia menjadi pemimpin tapi untuk dirinya sendiri atau kelompok. Maka itu bukan masuk khalifah, ya. Nah, sekarang gini. Kenapa Allah biarkan itu terjadi? Kan sudah dari awal Allah tahu akan hal itu adalah planning terbaiknya Allah itu. Dibiarkan itu terjadi. Maka ada Fir'aun, ada Musa. Bukankah Allah bisa menghilangkan Fir'aun pada saat itu juga? Nggak usah lah lahir Fir'aun itu. Bikin menderita saja, membuat kerusakan saja, bunuh bayi-bayi. Betul? Betul. Ya. Tapi kalau itu tidak Allah izinkan terjadi, maka tidak ada perjuangan itu Musa dan kaumnya. Ya. Kenapa kalau Allah biarkan itu terjadi? Kan kasihan tuh orang-orang yang menderita akibat kelakuannya Fir'aun itu. Anak kecil, bayi dibunuh, menderita orang tuanya. Ya kan? Kenapa Allah biarkan itu terjadi? Kita ngelihat dari kacamata ilmu kita. Itu adalah sebuah penderitaan. Padahal Allah punya sebuah planning. Ketika dia menderita, maka aku akan tempatkan dia di dalam surga yang derajat tinggi. Bukankah sama dengan laki-laki dari penghujung kota? Dia meninggal dunia nggak? Iya. Dia disiksa nggak sebelumnya?
Kalau kita menggunakan parameter yang yang berdakwah itu karena di jalan Allah harusnya mendapat kemulusan dalam dakwah dong, ditolong oleh Allah. Karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kenapa meninggal dunia? Berarti nggak sukses dong. Kita mengukur dari kacamata ilmunya kita. Dan Allah bukakan tabir ilmu yang lain. Di dalam surga diperintahkan kepadanya, masuklah ke surga. Itu hadiah yang luar biasa nggak? Iya. Perjuangan di dunia sudah selesai menuju surga gitu ya, Kak ya. Dia hadiah luar biasa. Dan derajatnya ditinggikan. Jadi ketika ada melihat sebuah penderitaan, kita mengatakan itu adalah sebuah keburukan karena kita tidak melihat dimensi yang lain. Kita masih berpikiran yang negatif tentang keputusan Allah itu. Padahal Allah ingin meninggikan derajat orang itu. Kenapa orang-orang jahat dibiarkan, kecurangan dibiarkan? Kok malah hasilnya seperti ini? Iya, kenapa itu teh suka Gak Allah? cukup penderitaannya, gak cukup nanti di akhiratnya itu dia di level neraka seperti ini. Hukumannya biarkan dia lebih dalam lagi penderitaannya. Berarti iya dia menderitanya, tapi kan kita juga ikut menderita Pak Ustadz. Nggak ada udara yang segar kayak di surga gitu Pak Ustadz. Nah, kita masih punya pikiran yang negatif berarti. Kan Allah izinkan terjadi. Ya. Nah, berarti apa yang kita lakukan ketika sense kita sudah mengatakan itu? Berarti kita harus baliknya. Kita harus memperjuangkan keadilan kita sebagai khalifahnya. Kita harus ngomong dan segala macamnya. Kadang kita berpikir seperti ini nih. Yang namanya takwa itu kan kita takwa nih, kita harus terima nih, gitu ya. Kan gitu kan? Kita harus Iya. kan kita orang yang beragama, kita harus sabar nih. Kita pendam saja ketika kita nggak melihat ketidakjujuran, keburukan, udah sabar aja lah. Kan gitu kan pilihannya kan? Atau Iya, kita apalagi kalau kita orang lemah Pak Ustadz. luapkan emosi kita tuh. Protes dengan cara ini dan itu dengan kata-kata yang luar biasa, kerasnya, kasarnya gitu. Berarti pilihannya dua titik ekstrim. Kita meluapkan dengan rasa yang ada di dalam hati kita, atau kita tahan, kita sabar. Ada konsekuensinya nggak dua-duanya? Takwa itu di mana nantinya? Nah, saya jelaskan gini. Ketika kita menurutkan apapun yang ada di hati kita, kesel, marah karena ketidakadilan, kita turutkan rasa yang ada di dalam hati kita, curahkan kemarahan kita, maka kita sesungguhnya menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan. Yang kedua, sabar saja. Ketika sabar saja kita menerima, kita tidak protes, nerimo saja gitu ya, tanpa melakukan apapun. Karena di baliknya itu kita mengatakan sabar, kita tidak menyampaikan kebenaran, apa yang terjadi? Akan timbul penyakit nggak pada diri kita? Kalau marah dipendam terus, jadi penyakit nggak? Iya. Jadi penyakit. Iya, kalau dia menambah. Ya. Terus harusnya kita takwa itu di mana sih sebenarnya? Berserah. Takwa itu berserah diri, ya betul. Takwa itu artinya ketika ada emosi marah, emosi pengen ngelihat ketidakadilan, pengen protes, maka takwa itu mengontrol emosinya. Tasbih tadi ya Pak Ustadz ya. Dia marah nih terhadap ketidakadilan. Maka marahnya dia kontrol, kemudian dia sampaikan dengan kalimat, memprotes dengan kalimat yang terkontrol, sehingga dia menyampaikan kebaikan, ya, tetap menyampaikan kebaikan, tapi dengan tone intensitas suara yang normal. Jadi bukan berarti nggak marah dengan menyampaikan, tapi terkontrol. Itu namanya takwa. Takwa itu kan sadar diri kan. Kita harus sadar nih, kita sedang marah nih. Kita sadar diri kita sedang marah nih. Terus kalau kondisi seperti ini, apa yang Allah harapkan? Apakah saya diam saja atau melampiaskan? Oh, Allah pengen saya menyampaikan tentang kebenaran ini, tapi dengan tone yang normal. Itu namanya takwa.
gitu. Jadi kalau misalnya ada ketidakhijauan dan segala macamnya, sampaikan itu. Kita itu dinilai bukan terhadap hasil kemudian jadi hijau. Enggak. Hasil kita menyampaikan kebaikan dan kebenaran itu sebuah keberhasilan. Oke, cukup. Ya, jazakallah, Pak Ustadz. Ustadz boleh bertanya? Ya, nanti kalau sulit Ustadz Selo yang jawab ya. Ya, Ustadz Selo nih. Ya, silakan. Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan berpikir Ustadz. Bagaimana dengan kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari yang misalnya untuk melakukan suatu perencanaan ataupun mengambil keputusan. Itu berpikir yang bagaimana atau tip-tip bagaimana untuk dapat tetap berpikir yang mengacu kepada tadi yang disampaikan di ayat 45, 46, 47 itu orang-orang yang tidak mau berpikir. Oke. Terima kasih Ustadz. Gimana sesuai apa namanya kalau misalnya kita berpikir yang sesuai gitu ya. Ya kita harus pelajarin Qur'annya. Gimana kita tahu tentang apa yang Allah harapkan, bagaimana berpikir secara proper kalau kita nggak berdasarkan Quran kan? Nah, seringkali gini, saya kasih ilustrasi ya supaya lebih gampang aja. Kadang ketika misalnya kita belajar agama nih ya, kita sudah menentukan tema, bersabar dalam kondisi krisis misalnya. Ya, itu tema kita sudah tentukan, betul? Ya. Kemudian habis itu, Qurannya yang mana ya? Oh, Qurannya surat ini ayat segini untuk mendukung tema ini. Oh, ada surat ini sama ayat ini nih. Oh, kemudian ada hadis ini. Nah, kemudian ketika misalnya diucapkan, sabar dalam krisis ini dikuatkan oleh Al-Quran. Sering mendengar seperti itu? Kelihatannya tidak ada sesuatu hal yang negatif. Kelihatannya lurus-lurus saja. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, berarti Quran diambil untuk membenarkan ide yang kita sudah punya terlebih dahulu. Betul nggak? Padahal kita mengikuti Qurannya. Temanya itu ya temanya Quran itu. Ya kapan Allah ngomong tentang sabarnya, ya ikutin Qurannya. Jadi pelajaran kita adalah bagaimana kita bisa berpikirnya ya sesuai dengan yang Allah mau, ya berarti kita harus memahami Qurannya. Bagaimana Quran itu menderek kita supaya bisa berpikir dengan benar. Makanya ketika misalnya gini, ayat alam semestanya sama nih. Tadi kan pertanyaan di kantor ya, saya balikan lagi ke ayat alam semesta. Ngelihat sunsetnya sama. Ya. Ayatnya sama nggak yang dilihat? Sama. Sama. Ngelihat pohon, pohonnya sama nggak? Iya. Sama, oke. Dua orang bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Satu orang melihat, wow, ini peristiwa yang luar biasa. Tapi dia berhenti sampai di situ saja, kekagumannya. Tapi ada orang yang melihat dengan kacamata Quran, wow, ini kejadian luar biasa, dan di balik ini semuanya, desainernya adalah Allah yang menciptakan semuanya. Dua orang ini sampai pada kesimpulan yang berbeda nggak? Iya. Berbeda. Kalau satu orang ini berhenti sampai di dunia ini saja, tapi satu orang lagi, dia bisa melihat di balik itu semuanya. Tentang Allahnya. Ya. Jadi, ketika dia melihat hal ini, dia melihat dengan kacamata Al-Quran. Ya, saya kasih contoh yang lain, misalnya gini. Orang yang selingkuh, ya, dia orang berpikir atau tidak berpikir? Tidak. Kenapa? Kan sudah merencanakan semuanya. Di hotelnya diam-diam, HP-nya disembunyikan. Kan berpikir. Ya.
tidak menentukan akibatnya. Ya, oke. Dia berpikir dalam jangka pendeknya, dia tidak berpikir dalam jangka panjangnya. Kalau dia memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, sejarah masa lalu tentang orang-orang yang sudah berselingkuh, orang-orang yang berselingkuh itu akan ketahuan nggak? Ya, Pada akhirnya akan ketahuan rumah tangganya akan utuh atau hancur. Hancur. Yang menderita anaknya, istrinya menderita nggak? ya, Iya. Bahkan dirinya menderita nggak? ya. Iya. Ketika dia melakukan itu, artinya dia tidak berpikir. Walaupun dia berpikir yang pendek-pendek tuh, yang menyenangkan, sembunyi, mengatur strategi. Kelihatannya berpikir ya, tapi sesungguhnya dia tidak berpikir. Iya, benar kan? Jadi definisi berpikirnya itu bisa melihat Allah di balik itu semuanya. Oh kan ada orang yang sudah melakukan ini dan segala macam. Dia menyesal dan segala macamnya. Rumah tangga berantakan. Dia akan melihat itu. Iya ya ngapain ya? Makan. Yang ini ditutup. indah di rumah. Udah ini Nah, selesai. jadi dia melihat sejarah masa lalu dan dia menemukan Allah di balik sejarah-sejarah itu. Itulah yang membedakan. Jadi kalau balik lagi ke kantor, ya tinggal diterapin aja. Logiknya dipakai bisa melihat Allah nggak? Apa yang Allah mau? Oke? Ya, makasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa jawab ya, Bu. Ustadz izin bertanya. Ya. Ustadz, apa sebabnya Allah belum menimpakan azab kepada bangsa Israel yang sudah begitu kejam? Sampai sekarang belum terlihat Allah menimpakan azabnya kepada bangsa Israel, Ustadz. Ya. Itu doa harapan kita kan? Iya. Ya. Sama dengan mungkin umatnya Nabi Musa pada saat itu berdoa Firaun ini dan pasukannya dibinasakan saja kan? Iya. Oke. Kalau kita balik lagi ya berpikir, Israel melakukan itu, kira-kira kekejaman yang dilakukan itu sudah Allah izinkan atau nggak izinkan terjadi? Sudah atas izin Allah juga, Ustadz. Sudah atas izin Allah. Berarti keputusan Allah itu baik atau buruk? Di mata Allah baik, di mata kita tidak baik, Ustadz. Oke. Karena mata kita tidak bisa menjangkau pengetahuan yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Betul? Betul. Iya, Ustadz. Sama ketika kita sudah belajar surat Al-Kahfi, kan kita mengatakan kejadian yang kapal di lubang itu buruk. Iya. Kemudian anak kecil yang dibunuh itu buruk. Iya. Tapi setelah dibukakan pintu hikmahnya jadi baik nggak? Iya, Ustaz. Oke. Nah, sekarang gini. Ketika kekejaman yang dilakukan oleh Israel, kita melihat ketidakadilan, bahkan banyak orang-orang yang meninggal dunia. Kira-kira meninggal dunia itu langsung diberikan hadiah surga nggak? Iya, sebagai syuhada, Ustaz. Oke. Terus kita yang menyaksikan itu, apa yang kita bisa lakukan? Mendoakan kita dari Allah untuk kita melakukan kebaikan, kita peduli dengan mereka. Bisa memperjuangkan dengan harta kita, bisa memperjuangkan dengan suara kita. Iya. Berarti setiap peristiwa itu bisa menghadirkan Allah, atau sebuah peristiwa juga bisa menghadirkan bisikan setan. Jadi ketika subhanallah wa bihamdi, maka kita akan berpikir tidak ada hal yang negatif tentang keputusan Allah ini, dan pasti ada sesuatu yang baik yang kita bisa lakukan. Iya. Jadi kenapa Allah membiarkan? Kita nggak pernah bisa tahu jawabannya. Karena kita tidak bisa masuk dalam pikirannya Allah, kan? Karena keterbatasan kita. Tapi ujungnya kita tahu, pasti itu ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita berpikir pasti ada kebaikan, cara pandang kita akan berbeda nggak? Iya. Ya, cara pandang kita akan berbeda. Ketika cara pandang kita berbeda, action kita akan berbeda. Iya. Action kita akan berbeda. Ya sama dengan misalnya kejadian yang sekarang di Indonesia, misalnya kecurangan. Apa yang kita bisa lakukan? Terima saja. Kita suarakan. Tapi dengan tone yang substantif gitu ya.
Iya. Ya, kayak kemarin habis dihitung tanggal 14 udah pada lemas aja kan. Iya, betul. Ada psikosomatis. Nggak sesuai dengan harapannya lemas gitu. Aduh, gimana ya? Ketika sudah subhanallah wa bihamdi, ini baik ini. Apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Iya. Oke. Cukup? Ya, Alhamdulillah. Ya. Ini nasi uduknya udah dingin nanti lama-lama. Comronya udah adem ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jamaah semuanya sudah masuk jam 7 ya. Alhamdulillah kajian pagi ini luar biasa dari Ustadz Alam. Ustadz Alam, mukanya kemana? Kok nggak ada? Kenapa? Ini saya lagi pilek, jadi saya bolak-balik pakai tisu, jadi saya... Safakallah Ustadz, semoga sembuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alam atas hadiran pagi ini dan kajiannya luar biasa. Juga kepada jamaah MKI seluruhnya atas partisipasinya dan support kajian terus setiap pagi bersama MKI dan juga malam bersama Ustadz Tuan Guru Fajar. Kita tutup ya. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa posting di grup MKI. Ustadz Alam ada di situ kok, tinggal colek aja. Nanti selalu dijawab. Begitu Ustadz Alam ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik jamaah semuanya, mohon maaf bagi yang raise hand ingin bertanya, waktunya sudah habis. Kita dari pengurus pas banget mau rapat untuk Ramadan, dan kalau ada usulan silakan diposting juga di grup usulannya apa, kita akan bahas pagi ini insya Allah. Akhir kalam, jazakumullah khair. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah